sekarang waktunya kita mulai belajar lagi ya. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ajak orang tuamu untuk belajar bersama ya. Ayah dan bunda, melalui tayangan hari ini kita akan membantu Ananda menstimulasi aspek perkembangan berikut. Perkembangan kognitif meliputi kemampuan memecahkan masalah sederhana atau mengambil keputusan sehari-hari dengan menggunakan seluruh inderanya, mengetahui konsep perbedaan, mengenali konsep bilangan dan huruf, serta menuangkan perasaan dan pikiran dengan beragam cara. Perkembangan bahasa meliputi kemampuan memahami cerita, permintaan, dan instruksi, mengekspresikan bahasa dengan komunikasi lisan seperti bertanya, menjawab pertanyaan, serta mengekspresikan perasaan dan keinginan dengan bahasa tubuh, cerita, coretan, dan sebagainya. Perkembangan nilai moral meliputi kemampuan mengenali nilai-nilai kebaikan menurut agama seperti beribadah, berperilaku jujur, menghormati sesama, dan lain-lain. Pandulah anak untuk memahami isi tayangan dengan bernyanyi bersama dan menyebutkan karakter dalam cerita tentang tema warna. Sekarang, yuk kita belajar dan bermain bersama. Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas online Sanggar Aksara. Hari ini Miss Susi dan Mister Adit akan bercerita teman-teman. Ceritanya tentang seekor bunglon. Wah, hewan seperti apa ya bunglon itu? Apakah teman-teman tahu? Apakah teman-teman mau mendengarkan cerita tentang bunglon ini? Yuk kita dengarkan bersama-sama ceritanya ya. Warna dirinya sendiri. Burung beo berwarna hijau. Ikan emas berwarna merah. Gajah berwarna abu-abu. Babi berwarna merah muda. Semua hewan memiliki warnanya masing-masing, kecuali hewan bunglon. Mereka berubah warna sesuai dengan tempat di mana dia berada. Hijau, kuning, biru, dan ungu. Di atas buah lemon, mereka berwarna kuning. Di antara bunga-bunga, mereka berwarna ungu. Di atas seekor harimau, mereka bergaris-garis seperti harimau juga. Suatu hari, seekor bunglon yang sedang berada di atas ekor harimau berkata kepada dirinya sendiri, "Jika aku berada di atas daun, aku akan selamanya menjadi hijau dan aku akan memiliki warnaku sendiri." Dengan pemikirannya, dia pun melompat di atas daun yang hijau. Namun ketika musim gugur, daun berubah menjadi kuning, dan begitu pun dengan bunglon itu menjadi kuning. Ketika daun berubah menjadi merah, bunglon itu pun berubah menjadi merah, teman-teman. Dan ketika musim dingin tiba, angin berhembus, menjatuhkan daun dari rantingnya bersamaan dengan sang bunglon. Sang bunglon berubah menjadi hitam di dalam gelapnya musim dingin. Namun ketika musim semi datang, dia berjalan menuju ke hijaunya rerumputan dan dia bertemu dengan bunglon yang lain. Di
Dia pun menceritakan cerita sedihnya. Mengapa kita tidak memiliki warna kita sendiri? Dia bertanya ke bunglon yang baru ditemuinya. Aku pikir tidak. Bunglon yang lain menjawab, mengapa kita tidak tinggal bersama? Dan kita masih bisa berganti warna dimanapun kita berada. Namun, kamu dan aku akan selalu nampak sama. Sepertinya menyenangkan. Dan akhirnya mereka pun selalu bersama, bersebelahan. Mereka menjadi hijau bersama, menjadi ungu bersama, dan menjadi kuning pun bersama-sama, menjadi merah dengan bintik-bintik putih bersama-sama pula, dan mereka hidup bahagia selamanya, menjadi apa yang dia inginkan. Wah, dari cerita bunglon ini teman-teman jadi tahu ternyata bunglon mempunyai kemampuan yang istimewa, mengagumkan ya. Jadi bunglon itu memiliki kemampuan untuk berubah warna teman-teman. Ketika tubuhnya berubah warna, si bunglon itu dapat bersembunyi dan mengelabui musuhnya agar dia tidak dimaksa. Sampai jumpa lagi. Dadah. Untukku. Apa? Aku? Iya. Baiklah. Maliang tentu tidak mau asal saja menggambar apa yang diminta oleh orang jahat itu. Hingga Maliang pun punya ide. Sini Tuan, aku akan menggambarkan dengan kuas ini. Aku akan menggambarkan yang Tuan minta, sebuah gunung emas. Tapi sebelumnya aku akan menggambar ini dulu ya Tuan. Ternyata Maliang menggambar laut. Apa? Mengapa kamu menggambar laut? Aku ingin gunung emas sekarang. Tuan sabar ya Paman dan Tuanku yang baik hati. Ini aku akan gambarkan gunung emas. Ternyata Maliang menggambar gunung emas yang berada jauh di tengah laut. Itu terlalu jauh. Gambarkan aku perahu yang besar. Aku akan pergi ke gunung itu dan mengumpulkan emas. Baik Tuan, ini aku akan gambarkan Perahu yang besar. Orang yang serakah itu pun segera menaiki perahu besar dan berlayar ke tengah laut menuju gunung emas. Wah, aku pergi dulu ya berlayar. Aku akan menuju ke gunung emas. Orang kaya yang serakah itu mengumpulkan emas yang sangat banyak. Tapi ia tidak sadar bahwa ternyata keserakahan dia membuat perahunya oleng ke kanan dan ke kiri. Orang kaya itu pun tenggelam dengan perahu berisi penuh dengan emas. Sejak saat itu, Maliang hidup bahagia bersama teman-teman di desanya, warga di sekitarnya. Ia masih menggunakan kuas ajaib itu untuk menolong orang-orang miskin di sekitarnya. Dari cerita Liang, kita belajar untuk menjadi orang yang sederhana dan tidak serakah. Karena anak Indonesia sederhana. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.